Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Mutiara Nabila, NIM 210333140, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis dan fluida dinamis. Selamat menyaksikan. Fluida statis dan fluida dinamis. Teori dasar fluida statis. A. Tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air, titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar, PO, dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan di kedalaman H, Rho adalah massa jenis fluida, P adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. B. Hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan Rho FGV BF, di mana Fa adalah gaya apung atau gaya ke atas, Rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, VBF adalah volume benda tercelup. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam dalam air. Kalian bisa melihat gambar pada bawah PPT ini. Prosedur kegiatan. A. Tekanan hidrostatis. 1. Akses link percobaan berikut ini, maka akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini. 2. Beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. 3. Ukur tekanan mula-mula ketinggian tinggi air setengah wadah. 4. Ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. 5. Ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. 6. Amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. 7. Catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. 8. Ganti fluida dengan jenis yang lain selain air dan ulangi langkah 6-10. 9. Apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? B. Menghitung volume benda menggunakan hukum Archimedes. 1. Akses link percobaan di bawah ini, maka akan keluar tampilan seperti pada gambar. 2. Pilih menu kolom, ukur di bagian pojok kiri atas. 3. Atur massa jenis fluida menjadi 1 kg per liter. 4. Pilih material dan atur massa yang diinginkan. 5. Catat volume fluida mula-mula sebagai volume awal pada tabel. 6. Pindahkan material ke atas pengukur gaya yang berada di luar permukaan air. 7. Catat hasil pengukuran berat benda ke dalam tabel. 8. Celupkan material ke dalam fluida yang di bawahnya terdapat alat pengukur gaya. 9. Catat data hasil pengukuran gaya benda dalam fluida dan juga volume akhir fluida. 10. Ulangi langkah percobaan dengan jenis material yang sama atau dengan yang berbeda dan juga massanya berbeda, beda dan jenis fluida yang berbeda. 11. Tuliskan dalam tabel data hasil pengamatan dan buat pengolahan datanya. Pengolahan data. 1. Fluida air diukur dengan gravitasi bumi dan tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian air 3 meter. Kalian dapat melihat tabel di bawah ini. 2. Fluida air diukur dengan gravitasi bumi dan tanda tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian air 3 meter. Bisa dilihat tabel di bawah ini. 3. Fluida Honi diukur dengan gravitasi bumi dan tekanan udara di dalam kedalaman atau ketinggian Honi 3 meter. Bisa dilihat tabel di bawah ini. 4. Fluida Honi diukur dengan gravitasi bumi dan tanpa tekanan udara di dalam kedalaman. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Fluida gasolin diukur dengan gravitasi bumi dan tekanan udara dengan kedalaman 3 meter. Bisa dilihat tabel di bawah ini. 6. Fluida gasolin dengan gravitasi bumi dan tanpa tekanan udara dengan kedalaman 3 meter. Bisa dilihat
tabel di bawah ini. Baiklah, kita akan melakukan percobaan menggunakan aplikasi PET untuk tekanan isostatis. Pertama, kita akan menekan roll and grind dan mengisi tangkinya penuh air. Kita akan mengaturnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melihat berapa tekanannya jika atmosfernya on pada kedalaman 1,5. Pada kedalaman 1,5, maka tekanannya sebesar 15,261 kPa. Jika kedalamannya 2 meter, yaitu sebesar 120,673 kPa. Pada kedalaman 3 meter, sebesar 130,489 kPa. Jika atmosfernya off, maka kalau tidak memakai atmosfer, maka sebesar pada kedalaman 3 meter bisa 29,164 kPa, dan begitupun seterusnya. Jika kita ubah fluida menjadi nami, pada kedalaman jika atmosfernya on hidup, maka tekanan pada kedalaman 3 meter sebesar 142,738 kPa. Pada kedalaman 2 meter sebesar 129,156 kPa. Pada kedalaman 1,5 sebesar 120,753 kPa. Jika diubah off, berarti pada kedalaman 1,5 sebesar 19,432 kPa, dan begitupun seterusnya. Jika fluidanya diubah menjadi gasolin, maka pada tekanan 1,5 dan atmosfernya hidup, maka tekanannya sebesar 110,904. Pada kedalaman 2 meter sebesar 115,045 kPa. Jika tidak pakai atmosfer, sebesar pada kedalaman 2 meter sebesar 13,720 kPa. Pada kedalaman 3 meter sebesar 20,239 kPa. Begitupun seterusnya. Fluida dinamis. Teori dasar. A. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar 1 berikut ini. Gambar 1 menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Sementara itu A1 dan A2 adalah luas penampang pipa. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir setiap detik, maka dapat dituliskan Q sama dengan V per delta T dalam selang waktu sebesar delta T. Elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta I, di mana delta I dikali A sama dengan V, sehingga persamaan 1 dapat ditulis Q sama dengan delta I dikali A per delta T. Karena delta I per delta T sama dengan V, maka persamaan 2 dapat ditulis Q sama dengan A dikali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa, yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar juga dapat diperlihatkan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. B. Persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antar gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikan gambar 2 sebagai berikut. Pada gambar 2 ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dan ujung B. Oleh karena adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta I1 akan terdorong oleh gaya F1 karena tekanan P1. Setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan pipa ujung B
telah bergerak sejauh delta I2, kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta I1 adalah W1 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta I1. Sedangkan gaya F2 melakukan usaha sepanjang delta I2 sebesar W2 sama dengan min P2 dikali A2 dikali delta I2. Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta I1 dikurang P2 dikali A2 dikali delta I2. Karena A dikali delta I sama dengan V sama dengan M per P, di mana M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta T. Selanjutnya, usaha total dapat ditulis W total sama dengan dalam kurung P1 dikurang P2 M per P. Karena fluida merupakan fluida ideal, maka gesekan antar fluida dapat diabaikan. Usaha total akan berubah menjadi perubahan energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga W total sama dengan delta energi kinetik ditambah delta energi potensial dalam kurung P1 dikurang P2 M per P sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat ditambah MGH2 dikurang MGH1. Selanjutnya dapat ditulis P1 ditambah setengah V F1 kuadrat ditambah VGH1 dikurang P2 ditambah setengah PF2 kuadrat ditambah PGH2. Tanda 1 dan 2 menyatakan dua tempat yang diambil sembarang. Maka secara umum dapat dinyatakan dengan P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan konstan. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli, seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat mempredisikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikan gambar 3 berikut ini. Gambar 3 memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangki dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat, sehingga V1 sama dengan 0, serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi, P1 ditambah setengah PF1 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah PF2 kuadrat ditambah PGH2. PO ditambah PGH1 sama dengan PO ditambah setengah PV2 kuadrat ditambah PGH1 sama dengan setengah PF2 kuadrat. F2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah H2, posisi ini jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana H2 sama dengan FOYT ditambah setengah GT kuadrat. T sama dengan akar dari 2 H2 per G. Sehingga X sama dengan VOX dikali T. X sama dengan akar 2GH1 dikali akar 2H2 per G. X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, dengan H1 adalah kedalaman lubang dari permukaan dan H2 adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Prosedur kegiatan A. Tahap persiapan. 1. Buka laptop atau netbook. 2. Hidupkan laptop atau netbook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi gas Properties disimpan. 5. Observasi aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar. B. Pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih bilah aliran pada menu percobaan. 3. Atur debit fluida adalah 5.000 liter per sekon. 4. Klik kotak penggaris pada menu tools untuk menampilkan penggaris. 5. Atur diameter pipa 1 sama dengan 1.
meter dengan menarik ke bawah pengatur diameter pipa. 6. Dengan cara yang sama, atur diameter pipa 2 dengan diameter 2 meter. 7. Hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. 8. Ukur kecepatan Frida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa 1. 9. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan hasil perhitungan. 10. Seret pengukur kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. 11. Variasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. 12. Ulangi langkah percobaan 7 hingga 10 untuk variasi diameter pipa-pipa. Berikut adalah tabel dari hasil pengamatan kita. C. Pengamatan fenomena tangki bocor. 1. Bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih bilah menara air pada menu percobaan. 3. Observasi percobaan menara air. 4. Aktifkan tools penggaris dan tools pita pengukur. 5. Atur ketinggian menara dari permukaan tanah adalah 18 meter. 6. Isi penuh tangki air dengan mengklik tombol isi. 7. Catat nilai H1 dan H2 pada tabel data. 8. Buka penutup air. 9. Sesaat air sampai di permukaan tanah, tekan tombol pause. 10. Ukur jarak jatuh air dari kaki menara dan catat data ke tabel. 11. Klik tombol play untuk melanjutkan percobaan. 12. Saat air sampai setengah dari ketinggian tangki, tekan tombol pause. 13. Ukur ketinggian air dari lubang H1. 14. Ulangi langkah 10 dan 11 untuk ketinggian air setengah tangki. 15. Ulangi langkah 12, 13, dan 14 untuk ketinggian air seperempat tangki. 16. Atur ketinggian menara menjadi 15 dan 10 meter. 17. Ulangi langkah 8 sampai dengan 16 untuk ketinggian menara 15 dan 10 meter. Berikut adalah tabel dari data pengamatan kita. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran Frida. Pertama kita akan buka aplikasi P terlebih dahulu dan menekan penggaris untuk mengaturnya. Di tabel 1 kita tabel 1 itu laju aliran per debit, itu pada laju debit 5.000 liter per sekon, dan diameter pipanya yaitu 1 meter. Kita atur 1 meter. Selanjutnya kecepatannya yaitu kecepatannya yaitu sebesar 6,0 meter per sekon, dan luas penampangnya sebesar 0,8 meter kuadrat. Yang untuk tabel kedua, pada diameter pipa 2 yaitu 2 meter, itu 2 meter. Sini sudah 2 meter. Berapa kecepatannya? Kecepatannya sebesar 1,6 meter per sekon. Dan luas penampangnya sebesar 3,1 meter kuadrat, dan begitu pun seterusnya sampai diameternya kita ubah menjadi 4 meter. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengamatan fenomena tangki bocor. Sebelum itu kita akan mengatur mengklik penggaris pita terlebih dahulu dan mengatur ketinggian menara 18 meter dan mengisi airnya penuh terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan percobaan mengukur jarak air sampai di tanah.
maka jarak air yang terukur sebesar 2,21 meter. Yang kedua, mengukur dengan tinggi menara 15 cm untuk tabel kedua. Maka kita isi air terlebih dahulu penuh. Setelah itu kita akan menghitung jarak air sampai ke tanah. Maka jarak air sampai ke tanah sebesar 29,51 meter. Yang untuk tabel kelima yaitu tinggi menara sebesar 10 meter. Maka jarak air sampai ke tanah sebesar 25,23 meter. Dan begitu pun seterusnya. Saat tangkinya terisi penuh setengah ataupun saat tangkinya terisi 1/4.